Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ramadhani dengan NIM D1D021019 dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang menjelaskan tentang sifat wajib dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita ketahui. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita ketahui yaitu ada 20. Yang pertama yaitu wujud. Wujud berarti ada. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ada dengan sendirinya. Tidak ada yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 4 yang artinya yaitu Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hadid ayat 4. Yang kedua yaitu ada kidam. Artinya itu terdahulu. Allah Subhanahu wa taala itu terdahulu dan tidak didahului sesuatu. Sebab jika Allah ada permulaannya, berarti ada yang menciptakannya. Jika ada yang menciptakan, artinya Allah itu khudud, baru, seperti makhluk lainnya. Dalam surat Al-Hadid ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Hadid ayat 3. Yang ketiga yaitu ada baqa, yang berarti kekal. Sudah menjadi hukum Allah bahwa setiap makhluk berproses menuju kehancuran atau kebinasaan. Sedangkan sebagai sang pencipta, Allah Subhanahu wa taala kekal dan tidak berubah-ubah. Dalam surat Al-Qasas ayat 88, Allah berfirman yang artinya yaitu janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah, Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentu, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran surat Al-Qasas ayat 88. Yang keempat yaitu ada mukhalafatul lil hawadisi, yang berarti berbeda dengan semua makhluk, baik zat maupun sifatnya. Allah Sang Maha Pencipta tidak mungkin sama dengan makhluk ciptaannya. Dalam surat Asy-Syura ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya yaitu Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri yang berpasang-pasangan, dan dari jenis binatang ternak yang berpasang-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Quran surat Asy-Syura ayat 11. Yang kelima yaitu ada qiyamuhu binafsihi, yang artinya itu berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan apapun dan siapapun. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya yaitu dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran surat Al-Ankabut ayat 6. Yang keenam yaitu ada wahdaniyah, yang berarti Maha Esa. Allah hanya satu, tidak ada dua Tuhan. Mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat ta'adud atau terbilang. Dalam surat Al-Anbiya ayat 22, Allah berfirman yang artinya yaitu sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arsy daripada yang mereka sifatkan. Quran surat Al-Anbiya ayat 22. Yang ketujuh yaitu ada kudrat. Kudrat berarti kuasa. Jagat raya beserta isinya merupakan bentuk nyata kuasa Allah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 27, Allah berfirman yang artinya itu dan Dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan begitu pula tanah yang belum kamu injak, dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Quran surat Al-Ahzab ayat 27. Yang kedelapan yaitu ada iradat, artinya berkehendak. Allah bebas berkehendak tanpa ada siapapun yang memerintah dan melarangnya. Segala sesuatu Dia diciptakan atas kehendaknya. Dalam surat Yasin ayat 82, Allah berfirman yang artinya yaitu sesungguhnya keadaannya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah. Ya, Quran surat Yasin
ayat 82. Yang kesembilan ada itu ilmu. Ilmu artinya mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu baik yang tampak maupun yang tidak besar maupun kecil, yang sudah maupun yang akan terjadi. Allah juga mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam hati. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 75, yang artinya itu sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Anfal ayat 75. Yang ke-10 ada hayat. Artinya itu hidup. Allah hidup dengan sendirinya. Tidak ada yang menghidupkan dan mustahil untuk mati. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255, Allah berfirman yang artinya yaitu Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Yang ke-11 itu ada sama, artinya itu mendengar. Allah Maha mendengar apa yang ada di langit dan bumi, yang lantang maupun yang lirih. Pendengaran Allah tidak terbatas. Dalam Quran surat Al-Ibrahim ayat 39, Allah berfirman yang artinya yaitu sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha mendengar. Memperkenalkan doa. Quran surat Ibrahim ayat 39. Yang ke-12 itu ada basar, yang artinya itu melihat. Allah melihat segala sesuatu tanpa terbatas waktu. Dia melihat yang telah sedang maupun yang akan terjadi. Semua makhluk tidak lepas dari penglihatan Allah. Dalam Quran surat Al-Buruj ayat 9, ya, Allah berfirman yang artinya yaitu dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Quran surat Al-Buruj ayat 9. Yang ke-13 ada kalam. Kalam berarti berfirman atau berbicara. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 164, Allah berfirman yang artinya yaitu dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran surat An-Nisa ayat 164. Yang ke-14 ada qadiran. Qadiran berarti maha kuasa. Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 120, Allah berfirman yang artinya yaitu kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Ma'idah ayat 180. Yang ke-15 ada muridan, yang artinya itu berkehendak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 26, yang artinya itu Allah hendak menerangkan hukum syariatnya kepadamu dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu, para nabi dan salihin, dan hendak menerima taubatmu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat An-Nisa ayat 26. 16, yang ke-16 itu ada aliman, yang berarti Maha mengetahui. Pengetahuan Allah tidak terbatas, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya yaitu sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Mujadilah ayat 7. Yang ke-17 ada hayyan, artinya itu hidup. Allah Maha hidup dan kekal selama-lamanya. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 2, Allah berfirman yang artinya itu Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Quran surat Ali Imran ayat 2. Yang ke-18 ada sami'an, yang artinya itu maha mendengar. Allah mendengar segala sesuatu baik yang bersuara maupun yang tidak. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 127, yang artinya yaitu dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Saya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 127. Yang ke-19 ada basiran, yang artinya yaitu Maha melihat atas segala sesuatu. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 17, Allah berfirman yang artinya itu dan berapa banyak kaum sesudah Nuh telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha
lihat dosa hamba-hambanya. Quran surat Al-Isra ayat 17. Yang ke-20 ada mutakaliman, yang artinya itu berkata-kata atau berbicara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 164 yang berbunyi, artinya itu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran surat An-Nisa ayat 164. Baik, selanjutnya itu sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama itu ada Adam. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah Adam, yang memiliki arti tiada. Sifat ini tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang memiliki arti yaitu, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang dan mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam. Quran surat Al-A'raf ayat 56. Yang kedua ada Kudus, yang memiliki arti itu baru, awal, atau permulaan. Sifat ini adalah keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mendahulunya. Sifat ini tercantum pada surat Al-Hadid ayat 3 yang artinya yaitu, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Hadid ayat 3. Yang ketiga yaitu ada fana. Fana merupakan tidak kekal, binasa, atau rusak. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin binasa karena Allah Subhanahu wa taala kekal dan abadi. Sifat ini tercantum dalam surat Ar-Rahman ayat 26 yang artinya itu, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Quran surat Ar-Rahman ayat 27. Yang keempat yaitu ada musalamatu lil hawadis, yang artinya yaitu serupa dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mustahil memiliki bentuk sama dengan makhluknya. Sifat ini tercantum dalam surat Al-Ikhlas ayat 4 yang artinya itu, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Yang kelima yaitu ada muhtajun ligarihi. Muhtajun ligarihi adalah berdiri dengan lain atau membutuhkan bantuan orang lain. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dan maha berdiri sendiri, yang telah tercantum dalam surat Al-Ankabut ayat 6 yang artinya yaitu, dan barang siapa berjihad maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sesungguh Allah maha kaya, tidak memerlukan sesuatu yang dari seluruh alam. Quran surat Al-Ankabut ayat 6. Yang keenam yaitu ada ta'addud, artinya itu terbilang. Allah Subhanahu wa taala tidak terbilang karena merupakan zat maha esa yang tidak melebihi dari satu. Sifat ini tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya itu, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Yang ketujuh itu ada Adzun. Adzun yang memiliki arti itu lemah. Allah Subhanahu wa taala Maha Besar dan berkuasa atas segala ciptaannya. Sifat ini tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 20 yang artinya itu, hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 20. Yang kedelapan itu ada karahah, yang artinya yaitu terpaksa. Allah Subhanahu wa taala bersifat berkehendak dan tidak terpaksa dalam melaksanakan apa yang Ia lakukan. Sifat ini tercantum dalam surat Al-Burud ayat 64 16 yang artinya yaitu Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. Quran surat Al-Burud ayat 16. Yang kesembilan ada jahlun, yang artinya yaitu bodoh. Menjadi sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan yang Maha mengetahui atas segala sesuatu. Sifat ini tercantum dalam surat Al-Hujurat ayat 18 yang artinya yaitu, sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hujurat ayat 18. Yang ke-10 ada mautun, yang artinya itu mati.
Allah Subhanahu wa taala bersifat hayat yang tidak pernah mati dan kekal. Sifat ini tercantum dalam surat Al-Furqan ayat 58 yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Quran surat Al-Furqan ayat 58. Yang ke-11 ada summun, yang artinya itu tulus. Allah Subhanahu wa taala mustahil memiliki sifat tersebut karena Allah maha mendengar. Sifat ini tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 127 yang artinya itu, sungguh engkaulah yang maha mendengar dan yang maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 127. Yang ke-12 adalah umyun. Umyun yaitu berarti buta. Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan yang maha melihat dan tidak ada satupun yang luput dari penglihatannya. Sifat ini tercantum dalam surat Al-Hujurat ayat 18 yang artinya yaitu, sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di alam dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hujurat ayat 18. Yang ke-13 ada bukmun, yang artinya itu bisu. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, yakni berfirman bagi keselamatan manusia melalui para nabi dan rasul yang diutusnya. Sifat ini tercantum dalam surat An-Nisa ayat 164 yang artinya yaitu, dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Yang ke-14 yaitu ada kaunuhu aziza, yang artinya yaitu lemah. Sifat mustahil kaunuhu azizan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memiliki kelemahan, karena dia memiliki kekuatan dan kekuasaan yang sempurna bagi kebesaran alam semesta dan isinya. Sifat mustahil kaunuhan azizan bagi Allah Subhanahu wa taala tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 20 yang artinya yaitu, hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 20. Yang ke-15 itu ada kaunuhu murikan, yang artinya yaitu terpaksa atau keterpaksaan. Sifat mustahil kaunuhan muridan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin terpaksa atas segala ciptaannya, karena Ia memiliki kekuasaan dan berkehendak atas segala sesuatu. Sifat mustahil kaunuhan muridan bagi Allah Subhanahu wa taala tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Hud ayat 107 yang artinya yaitu, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Quran surat Al-Hud ayat 107. Yang ke-16 ada kaunuhu jahilun, yang artinya yaitu bodoh. Sifat mustahil ini tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat segala pengetahuan, keilmuan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mustahil baginya bersifat bodoh. Sifat ini tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 107 yang artinya yaitu, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara. Maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagia seorang saudara laki-laki sebagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepada supaya kamu tidak sesat, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat An-Nisa ayat 176. Yang ke-17 ada kaunuhu mayitan, yang artinya yaitu bisa mati. Sifat mustahil kaunuhu mayitan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mati, binasa, hilang dan tergantikan oleh apapun, karena Allah Subhanahu wa taala kekal abadi dalam kesempurnaan kekuatannya. Sifat mustahil kaunuhan mayitan bagi Allah Subhanahu wa taala tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 58 yang artinya yaitu, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup,
kekal yang tidak mati dan bertasbihlah dengan memujinya. Dan cukupkanlah dia maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Quran surat Al-Furqan ayat 58. Yang ke-18 ada kaunu ashama, yang artinya yaitu ketulian. Sifat mustahil kaunu ashama berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tidak mendengar apapun. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar atas segala sesuatu yang terjadi, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Itulah sebabnya mustahil bagi Allah jika tidak mendengar doa para umatnya, karena dialah maha mendengar segala sesuatu. Sifat mustahil kaunun ashama bagi Allah Subhanahu wa taala tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 256, yang artinya yaitu tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar pada Tuhan dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Yang ke-19 ada kaunuhu ama, yang artinya yaitu buta. Sifat mustahil kaunu ama berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin buta atau tidak bisa melihat. Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi makhluk-makhluknya yang tidak ada yang bisa lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil kaunuhu ama bagi Allah Subhanahu wa taala tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 18, yang artinya yaitu sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha mengetahui melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hujurat ayat 18. Yang ke-20 ada kaunuhu abkam, yang artinya itu bisu. Sifat mustahil kaunu abkam berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa sejalan dengan sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala bakamun. Sifat mustahil ini berkebalikan dengan sifat yang Allah yang mutakaliman, yakni maha berkata atau berfirman. Segala firman-Nya telah tertulis dalam kitab suci Al-Quran atas peran para nabi dan rasul untuk menyampaikan kepada umat manusia. Sifat mustahil kaunuhu akam bagi Allah Subhanahu wa taala tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 164, yang artinya yaitu dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran surat An-Nisa ayat 164. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.